sholihah. Ya, semoga kita semua senantiasa sehat. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kita kemudahan untuk belajar dan untuk menjalani aktivitas kita. Ya, sesuai yang Bapak katakan kemarin bahwa Bapak akan memberikan video pembahasan. Ya, kali ini Bapak akan memberikan itu. Kita akan bahas di sini. Ya, Bapak akan berikan videonya. Silakan simak pembahasan soal ulangan matematika kita kemarin. Ya, simak baik-baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan secara langsung ke WA Bapak. Oke, silakan simak. Ya, ini yang nomor 1 ya. Kita akan bahas nomor 1. 82 dikurang 36 dibagi 6 ditambah 15 kali 8. Di sini ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, bagian mana dulu yang akan kita kerjakan? Pembagian dan perkalian terlebih dahulu ya. 36 dibagi 8 dibagi 6 adalah 6. 15 kali 8 adalah 120. Nah, kita terus ulang. 82 dikurangi 6 ditambah 120. 82 dikurangi 6 76 ditambah 120 sehingga hasilnya 196. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian. Itu clue-nya. Yang didahulukan adalah pembagian dan perkalian. Oke, sampai di sini paham? Kita akan lanjut di soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada positif dan negatif. Ya. Di sini bilangan positif dan negatif clue-nya. Negatif 12 ditambah negatif 6 kali negatif 4 dikurang negatif 20. Ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Maka kita akan mendahulukan perkalian ya. Negatif 6 kali negatif 4. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif ya. Sehingga hasilnya positif 24. Di sini tandanya tetap negatif 12 ditambah 24. Nah, di sini ada dua tanda bertemu, negatif dan negatif. Sehingga dua tanda ini bertemu menjadi positif 20 ya. Negatif 12 ditambah 24 ditambah 20. Nah, ini 12 ditambah 20 sehingga hasilnya 32. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut ke nomor 3 ya. Di nomor 3 ini diketahui suhu udara di Amsterdam adalah negatif 5 derajat. Nah, Bapak tulis di sini ya. Negatif 5 derajat ya. Suhu di Amsterdam negatif 5. Suhu di Jakarta adalah 31 derajat. Yang ditanya adalah selisih antara Amsterdam dan Jakarta. Ini Amsterdam, ini Jakarta. Kalau kita pakai garis bilangan itu, ini lompatnya dia berapa kali. Nah, itu selisih. Selisih itu jaraknya ya. Sehingga jarak dari negatif 5 sampai 31 itu berapa? Nah, kita hitungnya kayak gini. Dia negatif 5. Negatif 5 itu berarti angka sebelum 0. Dari negatif 5 sampai 0, ini ada 5 bilangan ya. Ada 5 langkah. Dari 5 sampai 31 itu ada 31 langkah. Sehingga totalnya dari negatif 5 sampai 0 ini ada 5. Dari 0 sampai 31 ini ada 31. Sehingga bisa kita jumlahkan 5 ditambah 31 sehingga hasilnya 30. Sehingga hasilnya adalah 36. Tuh hasilnya ya. Sehingga hasilnya 36. Paham? Kita akan lanjut ke nomor 4 ya. Di nomor 4 ini ada akar dan pangkat ya.
akar pangkat 2 dari 1225 ditambah 16 kuadrat. Nah, akar pangkat dari 1225 adalah 35 ya. Ditambah 16 kuadrat. 16 kuadrat 16 pangkat 2 itu artinya 16 kali 16. Ya, bukan 16 kali 2, tapi 16 kali 16 sama dengan 256. Sehingga bisa kita jumlahkan menjadi 291. Mudah kan? Jadi kuncinya di sini adalah akar dan pangkat. Kalau kalian tahu akar dan pangkatnya, penjumlahan seperti ini saja dan itu lebih mudah tanpa harus kalian pakai kalkulator. Kita lanjut nomor berikutnya. Oke, kita masuk nomor 5 sekarang ya. Nomor 5 ini adalah kita akan mencari KPK dari 3 angka ini. Nah, kita bisa mencari dengan pohon faktor ya. Kita akan mencari dengan pohon faktor saja, lebih mudah. Kita faktorkan dulu 24. 24 dibagi 2, 12. Dibagi 2 lagi 6. Dibagi 2 lagi 3. Ya, sehingga kita bisa peroleh 24 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3. Oke, sampai di sini. Lalu 36 kita bagi dengan 2. Kenapa kita bagi dengan 2? Karena dia bilangan genap ya. Karena kalau bilangan genap itu bisa dibagi dengan 2. 36 dibagi 2, 18. 18 bilangan genap juga, bisa dibagi 2. Hasilnya 9 ya. 9 itu dibagi 2 nggak bisa karena dia ganjil. Jadi dibagi 3, hasilnya 3. Kita lihat 36 ya, 2-nya sebanyak 2 kali. Jadi 2 pangkat 2 kali 3-nya sebanyak 2 kali. Oke ya, ini namanya faktorisasi primanya ya. Sekarang 45. 45. Ini bilangan ganjil ya. Jadi tidak bisa dibagi dengan 2. Tapi dia bisa dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sehingga 45 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Oke. KPK. Kita akan mencari KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Kita mencari dulu angka yang sama dari ketiga ini. Angka yang sama adalah 3 ya, angka 3. Oke, kita kalikan 3. 3 diambil pangkat terbesar. Ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 1. Jadi yang diambil adalah pangkat 2. 3 pangkat 2 kali, nggak ada lagi yang sama. Terus kita ambil angka yang berbeda. 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 kali 5. 3 pangkat 2, 9. 9 kali 8. 8 kali 5. Nah, sama dengan berapa? 40 kali 9, 360. Itulah hasilnya ya. Hasilnya 360. KPK dari 24, 36 dan 45. Oke, kita lanjut ke nomor. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6 ini gantian kita mencari FPB. Dengan cara yang sama ya. Pakai pohon faktor. 120 ini adalah bilangan genap. Sehingga bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 60. Dibagi 2 lagi hasilnya 30. Dibagi 2 lagi hasilnya 15. 15 ini tidak bisa dibagi 2 ya. Dibagi 3 hasilnya 5. Sekarang 96. 96 ini genap, bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 48. Dibagi 2, 24. Dibagi 2, 12. Dibagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Oke, ini dulu 72. Kita faktorkan. 72 ini adalah bilangan genap, bisa dibagi 2, hasilnya 13.
36 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9, tidak bisa dibagi 2 ya. 3 kali 3. Oke. Sampai di sini baru kita akan menuliskan faktorisasi primanya. 120 itu faktorisasi primanya, angka 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3-nya 1 kali 5. 96 angka 3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 2 pangkat 5 kali 3-nya 1 kali. Oke. Lalu 72 ini 1, 2, 3, angka 2-nya sebanyak 3 kali 3-nya 1 kali. Sehingga FPB, nah bedanya di sini kalau FPB dari faktorisasi prima ini kita cari yang angkanya sama saja, ya, yang cuma yang sama. Di sini 2, ada angka 2 sama, berarti angka 2 kita ambil. Dan yang diambil adalah yang pangkat terendah. Pangkat 3, pangkat 5, pangkat 3. Sehingga kita ambil pangkat 3. Lalu ada lagi angka yang sama, oke, angka 3 kali 3. Angka 3 semuanya pangkat 1 ya. Sehingga FPB-nya 2 pangkat 3 itu 8 kali 3 sama dengan 24. Oke, mudah untuk KPK dan FPB ya. Dicoba mungkin nanti soal-soal lain yang berkaitan dengan KPK FPB. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 7. 96 per 80. Kita akan menyederhanakan. Bentuk paling sederhana dari pecahan ini ya. Nah, untuk menyederhanakan sebuah pecahan, kita membagi dengan angka yang sama ya. 96 dan 80 kedua-duanya adalah bilangan genap. Sehingga kita bagi dengan 2 menghasilkan 48 per 40 ya. Oh, ternyata masih bisa dibagi 2 lagi. Kita bagi 2 sehingga hasilnya 24 per 20. Masih bisa dibagi 2 lagi. Oke, kita bagi 2 lagi sama dengan 12 per 10. Oh, ternyata masih bisa dibagi 2 lagi. Kita bagi 2 sama dengan 6 per 10. Maaf, 6 per 5. Ini adalah bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Atau bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. 6 per 5 menjadi 1 per 5 ya. Maksudnya adalah 6 dibagi 5 itu hasilnya 1, sisanya 1 ya. Itu untuk merubah menjadi pecahan campuran. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Campuran karena di sini ada angka utuh dan di sini pecah ya. Ini utuh, ini pecah. Utuhnya 1, pecahnya 1 per 5. Itu disebut pecahan campuran. Pecahan oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya bentuk persen dari 7 per 25 ya. Persen itu adalah per 100 ya. Sehingga angka ini kita akan rubah menjadi per 100. Bagian bawahnya kita rubah jadi per 100. 25 dijadikan per 100 ya. Berarti dia harus dikalikan berapa? Oke, dikalikan 4. Dikalikan 4 sehingga di sini per 100. Yang atas juga harus dikalikan 4 sehingga 28. 28 per 100 ini artinya 28%. That's easy ya. Cukup itu saja. Cukup mudah. Oke, nomor 9 ya. Kita akan mengurutkan. Ada 5 buah pecahan. 3 per 4, 5 per 6, 60%, 0,7 dan 8 per 10. Kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Nah, untuk mengurutkan dari yang terkecil, kita harus merubah pecahan ini menjadi bentuk yang sama. Ini bentuk pecahan biasa, persen, desimal, dan pecahan biasa. Kita akan merubahnya semuanya menjadi pecahan desimal ya. 3 per 4 kalau dirubah menjadi desimal menjadi 0,75. Nah,
0,75. Untuk mengubah bagaimana cara merubah menjadi desimal ada materi sendiri ya. Kemarin sudah kalian catat. Ini dirubahnya menjadi desimal 0,75. 5/6 jika dirubah menjadi desimal menjadi 0,83. Oke. 60% kalau dirubah menjadi desimal menjadi 0,6. 0,7 tetap 0,7. 8/10 jika dirubah menjadi pecahan desimal ya, menjadi desimal 0,8. Sehingga dari sini kita tahu ini yang nomor 1, nomor 2, terus ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi urutannya seperti itu. Ini nomor 5, maaf. Jadi urutannya 60%, 0,7, 3/4, 8/10 dan 5/6. Oke, kita tinggal di nomor yang terakhir. Nah, sampai di nomor terakhir, nomor 10 ya. Penjumlahan pecahan. 3/4 ditambah 2/3 dikurang 2/5. Ya, masih cukup sederhana untuk yang dijumlahkan. Ada 3 bilangan pecahan yang tiga-tiganya ini penyebutnya berbeda ya. Kita akan membuat penyebutnya sama dulu agar semuanya bisa dioperasi hitungkan. 3, 4, 5. Kalau kita susah untuk mencari penyebut yang bisa dibagi ke tiga-tiganya ini, langsung saja kita kalikan. 3 kali 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Itulah yang kita pakai untuk jadi penyebutnya ya, 60. Lalu yang 3/4 ini bagaimana? 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 hasilnya 15. 15 kali 3 45 ya, 45 ditambah 60 dibagi 3 20. 20 kali 2 hasilnya 40. Lalu dikurang 60 dibagi 5 12. 12 kali 2 24 ya. Lalu kita ikuti alurnya. 45 ditambah 40 85. 85 dikurang 24 hasilnya adalah 61 ya. 61/60 itu hasilnya. Atau bisa kita buat jadi pecahan campuran 1/6. Oke. Bapak yakin untuk yang bagian pecahan ini masih ada beberapa yang belum paham ya, karena ini materi cukup ya bagus untuk kita latihan, sehingga kalian cari materi-materi pecahan, soal-soal di buku kalian itu yang materinya tentang pecahan. Ini sebenarnya materi dari kelas 4 ada, kelas 5 ada, kelas 6 juga ada ya. Itu pembahasan dari Bapak untuk siang hari ini ya. Kali ini silahkan kalian belajar lagi ya, dari 10 jenis soal tadi ya. 10 jenis soal tadi kalian pelajari soal-soal yang seperti itu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.